Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mikail Arifin, NIM 120210066 dari TPB 21 Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai sebuah program. Ada dua buah program. Yang pertama itu program mengenai hukum Ohm. Nah, kenapa saya memilih program ini? Dikarenakan hukum Ohm adalah salah satu materi dalam mata kuliah fisika dasar. Nah, karena supaya untuk mempermudah perhitungan, maka dari itu dibuatlah program ini. Program ini awalnya menggunakan rel. Rel ini VIR, maksudnya VIR di sini nih, V berarti tegangan, I berarti kuat arus, dan R berarti hambatan. Nah, kemudian VIR ini itu salah satu persamaan umum dalam hukum Ohm, yaitu V sebanding dengan I dikali R. Kemudian ada string B, integer ZX, dan kemudian output ini supaya mempermudah tampilan nanti dalam tampilan. Nah, di sini ada integer array. Integer array ini salah satu perintah yang memuat perintah-perintah yang sistematis. Maksudnya sistematis di sini karena di sini menggunakan percabangan if else if, maksudnya if else if di sini itu di sini if jadi ketika itu sudah memenuhi persyaratannya maka benar dan akan diteruskan ke perintah selanjutnya. Jika salah maka akan dialihkan, bukan diabaikan. Begitu juga seterusnya. Nah, perintah ini biasanya ada sekitar 3 perintah atau lebih. Dan kemudian di sini ada perulangan do while. Nah, perulangan do while. Baiklah, kita coba run programnya. Data yang akan dicari yaitu kita coba satu dulu. Masukkan pilihan. Nah, pilihan di sini nih, pilihan ini. Kita bebas memilih. Kita coba 3 untuk mengetes persamaan umumnya. 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti tepat. Program ini berarti benar. Program yang berbasis logarithm atau flowchart ini saya desain juga dengan menggunakan C++, C++, seperti biasa kita masukkan include IOStream using namespace. Nah, kemudian di sini integer main. Nah, integer main ini. Di sini ada include using namespace integer main. Nah, di sini ada float. Float tadi seperti yang tadi. Itu untuk perumusan umumnya. Nah, di sini ada string B. String B terus integer. Nah, di sini cout atau console out untuk mempermudah juga saat ditampilkan nanti serta memberi keterangan. Nah, kemudian di sini juga ada cin, ada integer, ada do juga. Kemudian ada cout, ada cin. Nah, di sini ada if else if. If else if. Jadi di sini nih tadi seperti tadi itu percabangan juga, percabangan yang akan dialihkan jika tidak memenuhi. Nah, biasanya ya ini seperti tadi 3 perintah atau lebih. Kemudian ada percabangan else juga di sini untuk mengakhiri programnya. Nah, di sini ada cout, kemudian while juga dan return. Dan setelah itu kita coba compile dan run
program hukum Ohm tadi. Nah, data yang akan dicari itu kita coba satu lagi seperti tadi 3. Sebenarnya ini bisa sampai lebih dari 3 juga gitu. Tapi kita coba yang basic dulu. 2, 3. Nah, 6 volt. Oke. Nah, setelah itu di sini juga saya akan memaparkan sebuah program juga. Program di sini mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Apa sih matriks itu? Nah, matriks itu salah satu materi yang ada dalam matematika dasar. Di situ banyak caranya, dan penjumlahan serta pengurangan adalah salah satu prosesnya. Dan untuk mempermudah proses tersebut, maka saya buatlah program ini. Nah, program ini itu awalnya main, kemudian integer array matrix 1. Nah, ini 2 dimensi. Integer array matrix 2 juga 2 dimensi. Integer array hasil juga 2 dimensi. Integer pilihan K, B, I, J. Nah, output di sini untuk mempermudah kita saat ditampilkan nanti. Nah, input juga ada input dan output lagi. Kemudian di sini ada fungsi lagi, perulangan. Dan di sini output. Di sini output untuk mempermudah. Nah, di sini ada percabangan if else. Nah, if else ini cuman ada dua jika tidak memenuhi akan dialihkan ke yang sebelumnya. Jadi di sini gini sistemnya. Di sini kita akan mengetik 1 dan yang hasilnya yang akan muncul yaitu penjumlahan antara matriks A plus B. Nah, jika kita mengklik 2, hasilnya pengurangan matriks A min B. Nah, di sini karena pilihannya cuma angka 1 dan 2, jadi angka 3 dan selebihnya itu tidak bisa, dan otomatis akan membuat program ini langsung error. Kita coba masukkan untuk soal yang basic dulu. 2, 3. Kita masuk. Nah, ini. Nah, kemudian saya juga membuat berupa C++ nya, dan di sini ini tadi mohon maaf tadi sebelumnya itu salah ini klik. Jadi di sini seperti biasa include IOStream using namespace, dan di sini integer main, integer matrix 1 2 dimensi, integer matrix 2 juga, integer hasil, integer KB, integer pilihan. Nah, di sini ada cout. Ada cout. Nah, cout di sini kemudian kita masukkan seperti biasa untuk mempermudah cout ini tampilannya. Kemudian ada for. For ini salah satu percabangan di mana percabangan itu nantinya akan digunakan. Itu perintahnya itu berlimpah di situ, begitu singkatnya. Kemudian for. Nah, di sini cout untuk mempermudah lagi. Nah, di sini if else. Nah, jadi ya seperti tadi if else untuk jika tidak memenuhi maka tidak diabaikan tapi dialihkan, namun hanya terbatas 2 perintah saja. Kita coba compile dan run. Nah, baris matriks kita coba lagi 2, kolomnya 1, kolomnya 2, 2, 3, 1. Nah, ini seperti ini. Dan untuk itu
Semoga bermanfaat, dan bila ada salah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.